Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan tema perencanaan sumber daya manusia yang dianggotai saya Alivia Citarsti, yang kedua Aprilia Eka Cahyani, yang ketiga Irfan Alfas Asaburi. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerja yang tepat pada waktu yang tepat. Semua itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan yang akan ditetapkan. Dari kelompok kami menarik kesimpulan, pengertian perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan SDM secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi MSDN dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek seefektif dan efisien. Manfaat perencanaan SDM menurut Irwan adalah 1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan program-program SDM. Yang kedua, pengertian permintaan atau rekrutmen sumber daya manusia. Di sini kita menarik dari kesimpulan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan usaha yang melakukan untuk memperoleh SDM yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Selain itu, rekrutmen merupakan usaha-usaha mengatur komposisi SDM secara seimbang sesuai dengan tuntutan melalui penyeleksian yang telah dilakukan. Tujuan dari rekrutmen yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memilih sikap loyal kepada perusahaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga pelamar pekerja yang gagal mempunyai kesan-kesan positif dalam organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aprilia Eka Cahyani. Nama saya Aprilia Eka Cahyani, NIM 206190008. Pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia merupakan usaha yang diarahkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pengadaan, diperlukan perencanaan yang baik. Pengadaan karyawan ini dilakukan melalui proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses menarik individu secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seleksi adalah proses memilih individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam organisasi dari sekelompok pelamar. Tahapan dalam pengadaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Yang kedua, uraian pekerjaan. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan. Yang keempat, persyaratan pekerjaan. Yang kelima, evaluasi pekerjaan. Yang keenam, penyederhanaan pekerjaan. Yang ketujuh, pengayaan pekerjaan. Yang kedelapan, perluasan pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi atau internal maupun eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Menurut Ki Gundu, yang tergolong dalam faktor-faktor eksternal adalah teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan berbagai kendala yang terdapat di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Menurut Ki Gundu, bahwa faktor-faktor internal meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, serta manajemen pelaksanaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Al-Basaburi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pada kelompok 2, yaitu proses perencanaan dan juga sistem sumber daya manusia. Teman-teman, kita langsung saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia itu merupakan sebuah proses sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai alat utama pada sebuah lembaga atau institusi atau juga di sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, ada tidaknya sebuah perusahaan itu karena perencanaannya. Karena perencanaan itu merupakan sebuah hal penting, hal utama untuk mencapai tujuan daripada lembaga pendidikan tersebut. Nah, proses-proses perencanaan sumber daya manusia itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kepentingan perencanaan, yang kedua komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Lanjut kita kepada sistem sumber daya manusia. Sistem adalah komponen dan elemen yang digabungkan untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti itu, yaitu seperti halnya perencanaan menjadi satu, seperti itu, teman-teman. Ya, bagian dari sebuah sistem sumber daya manusia itu ada 4, teman-teman, yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah inventaris persediaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah forecast sumber daya manusia. Yang ketiga, penyusunan rencana sumber daya manusia. Yang terakhir adalah pengawasan sumber daya manusia, evaluasi pengawasan, serta evaluasi sumber daya manusia. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur terlebih dahulu. Saya Irfan Al-Bas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.